Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Jihan Raja. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu perkembangan peradaban pada masa Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya yaitu kelompok 1 dengan saudara Afan Naji Al-Ghifari, saudara Muhammad Dafa Wardana, dan juga saudara Muhammad Rashid Rifai dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Endah Winarti MPD. Di sini saya akan mempresentasikan pertama yaitu Abu Bakar Ashidik. Biografi Khalifah Abu Bakar Ashidik. Abu Bakar kecil memiliki nama yaitu Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi dari ayah yang bernama Abu Quhafah dan berganti nama yaitu Utsman bin Amir dan ibunya yang bernama Ummu Al-Khair. Nama Abu Bakar ini adalah nama julukan yang memiliki arti Bapak Anak Unta Muda, karena Abu Bakar adalah orang yang bersegera memeluk agama Islam setelah sampai kepadanya risalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nama julukan yang diberikan kepada Abu Bakar, dan yang paling terkenal yaitu julukan Asyidik. Beliau diberi gelar ini karena beliau selalu percaya apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Isra Mi'raj, Abu Bakar langsung mempercayai peristiwa itu yang bahkan orang lain tidak mempercayainya. Yang kedua, peristiwa Bai'at Thaqifah Bani Sa'idah. Bai'at sendiri dalam KBBI memiliki arti pengangkatan secara resmi atau makna di sini adalah mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat sedikit pun kepada umatnya untuk siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat. Tidak lama setelah itu, kelompok Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk bermusyawarah menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Musyawarah itu cukup lama karena setiap kelompok atau kabilah ingin menjadi pemimpin umat Islam. Ada pihak lain yang menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin karena jasa-jasa beliau dan kedudukan beliau sebagai menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berita musyawarah ini sampai ke Abu Bakar, lalu Abu Bakar berangkat ke majelis Bani Sa'idah. Lalu dengan tenangnya Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk dipilih. Namun Umar bin Khattab menolaknya dan mengusulkan Abu Bakar sebagai khalifah lalu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau terpilih karena diakui oleh semua kaum untuk membaiat beliau dan juga beliau adalah sahabat terdekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga salah satu orang pertama yang memasuki Islam dan juga beliau adalah orang pertama yang pernah menjadi imam dan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit. Inilah yang membuat beliau sangat berhak untuk diangkat menjadi khalifah. Setelah musyawarah dengan hasil bulat, menentukan bahwa Abu Bakar yang akan diangkat menjadi khalifah. Setiap kabilah-kabilah maju ke depan bersama-sama untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Baiat tersebut dinamakan Baiat Thaqifah karena bertempat di Balai Thaqifah Bani Sa'idah. Akhirnya Abu Bakar secara resmi menjadi khalifah umat muslim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardana dengan NIM 200605110045. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Perkembangan peradaban Khalifah Abu Bakar. Pada awal kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan. Beliau melanjutkan rencananya Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke Syria. Rencana Rasulullah ini untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari pasukan Persia dan Bizantium. Untuk selanjutnya, Abu Bakar melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Daerah Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dapat menguasai Al-Hira, sedangkan yang di Suriah yang dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurah bin Hasan ada yang mengalami kekalahan, tetapi kecuali Amr bin As. Lalu yang
Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Khalid bin Walid untuk membantu pasukan yang ada di Suriah. Akhirnya pasukan di Suriah pun meraih kemenangan. Bukan itu saja, perkembangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Karena menurut Umar bin Khattab, sahabat penghafal Al-Quran yang banyak sahid. Jadi dikhawatirkan kan tidak ada penerus untuk menghafal Al-Quran. Dalam kesejahteraan rakyat, beliau juga membangun lembaga Baitul Mal, semacam kas negara, dan pengelolaan kas ini diserahkan kepada Abu Bakar. Fungsi dari Baitul Mal ini adalah untuk mengelola keuangan yang masuk dan keluar, agar dapat meraih kesejahteraan rakyat pula. Sistem ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam 2 tahun kekhalifahannya, Abu Bakar berhasil melaksanakan tujuan utamanya, yaitu mengembalikan keutuhan pemerintah Madinah selain kota Mekah dan wilayah sekitarnya yang sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Tapi ada masalah yang dihadapi oleh beliau dalam perekonomian. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat. Menurut mereka membayar zakat telah selesai karena perjanjian telah selesai, Nabi Muhammad telah wafat. Lalu beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 1. Pengelolaan zakat secara akurat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan dalam perhitungan dan pembagian zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembayarannya. Hasil zakat terkumpul di Baitul Mal dijadikan sebagai pendapatan dan simpanan di Baitul Mal untuk disalurkan ke kaum muslim. 2. Melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Abu Bakar melaksanakan kebijakan ini untuk kepentingan umat. Sebagian diberikan kepada kaum muslim dan sebagian lagi ditetapkan menjadi tanggungan negara. Di samping itu juga beliau mengutip tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi umat Islam. 3. Distribusi harta Baitul Mal dengan prinsip sama rata. Zakat yang disalurkan kepada kaum muslim mendapat sama dan tidak seorang pun yang dibiarkan hidup kelaparan. Kebijakan ini dilakukan untuk menaikkan total pendapatan nasional, di samping untuk memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin. Sistem politik pada masa Khalifah Abu Bakar. Kestabilan politik yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW berangsur-angsur memburuk setelah wafatnya beliau. Ini terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah. Baik itu pemberontakan yang dimotivasi oleh keinginan melepaskan diri dari kekuasaan Islam ataupun pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum-kaum murtad. Selain itu di Madinah seperti yang kita sebutkan di atas, muncul 2 kelompok atau 2 blok kekuasaan politik. Satu di pihak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah dan di pihak lain itu Ali bin Abi Thalib yang dianggap sangat layak untuk menduduki sebagai khalifah. Dalam perjalanan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga telah menetapkan beberapa kebijakan dalam politik. Beberapa kebijakan penting beliau selain menupas pemberontakan dan melakukan ekspansi adalah 1. Menjadikan Hirah sebagai pusat militer untuk penyerangan selanjutnya ke Syam. 2. Menaklukkan daerah-daerah yang pulang untuk membantu Kaisar. 3. Menempatkan Khalid bin Sa'id bin As dan pasukannya sebagai pasukan cadangan di Taimah. 4. Pemindahan Baitul Mal dari Sunuh ke Madinah. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afan Anjil Ghifari akan melanjutkan presentasi ini tentang kebijakan penting pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ada mengurus janda, lalu ada pengangkatan Al-Musanna bin Harithah sebagai pengganti Khalid bin Walid di Irak, lalu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah menggantikan sebagai pengganti beliau, lalu mengampuni beberapa pemberontak. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Ini adalah profil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendapat julukan sebagai singa padang pasir karena sangat terkenal pantang mundur dan sangat keras terutama di saat peperangan. Sebelum Islam, Umar bin Khattab juga terkenal keras terhadap kaum Quraisy, begitu pula saat setelah memeluk Islam. Selanjutnya
perkembangan peradaban pada Khalifah Umar bin Khattab. Ini adalah kemajuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah kadar dan sistem pajak yang diubah. Juga yang dikenakan mengikuti per jenis tanaman dan syarat yang menyusahkan masyarakat dihapus. Selanjutnya ada pembaharuan dalam bidang sosial juga, yakni membentuk lembaga baru untuk golongan zimmi. Khalifah Umar bin Khattab telah membuat cukai tanah dan juga pajak. Juga menetapkan bahwa hamba sahaya perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual semena-mena oleh seperti hamba sahaya lainnya. Begitu juga hamba sahaya yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Selanjutnya kemajuan di bidang pendidikan, yaitu menyediakan guru-guru di berbagai ilmu berhubung dengan keilmuan yang diantar ke berbagai tempat yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Selanjutnya ada perkembangan tambahan, yakni memperlakukan ijtihad, menghapuskan hukum mut'ah, lalu lahirnya ilmu qiraat, penyebaran ilmu hadis, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijriyah. Selanjutnya perkembangan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini Khalifah Umar bin Khattab membentuk Majelis Syuro. Ini majelis tertinggi di pemerintahan, terdiri dari Majelis Syuro tertinggi dan Majelis Syuro Am. Melalui sistem syuro, Khalifah Umar bin Khattab dapat mengetahui apa permasalahan yang terjadi di semua lini pemerintahan. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang dan memberikan pendapat pada manusia, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya agar menjadi manusia yang lebih berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rashid Rifai dengan NIM 265.110.129 akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya, yaitu masih perkembangan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mensejahterakan wilayah-wilayah Islam agar semakin luas dengan pembukaan negara-negara Islam. Negara-negara Islam yang baru memerlukan sebuah politik untuk mengurus sebuah negara. Dengan perluasan kuasa ini, Khalifah Umar telah mensejahterakan kerajaan Islam yang semakin luas di beberapa wilayah demi menjaga kelancaran politik Islam. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan politik. Mereka yang dilantik harus datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Khalifah Umar bin Khattab dikatakan pintar dalam memilih pegawai-pegawai yang cukup bagi melancarkan politik. Sebagai contohnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Al-Aus, Muhirah bin Syu'ban, dan Zaid bin Sumyah. Sebelum seorang gubernur itu dilantik, mereka haruslah melaporkan harta mereka untuk menghindari menerima suap. Inilah syarat yang dikenakan oleh Khalifah Umar bin Khattab bagi menjamin keadilan dan kesucian Islam. Khalifah Umar bin Khattab memperbarui undang-undang hukum tanah perluasan kuasa Islam. Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah di Mesir, Syria, dan Irak misalnya. Segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan setempat dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kehidupan rakyat negara itu juga. Khalifah Umar menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi hanya akan dikenakan cukai. Rakyat atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeda dengan amalan-amalan atau peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana tanah-tanah akan dibagikan kepada tentara yang menyertai peperangan. Adapun rangkaian penaklukan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab adalah yang pertama, penaklukan Syam pada tahun 13 Hijriah. Meskipun memang awal serangan dimulai pada masa Abu Bakar, akan tetapi kota ini baru bisa ditaklukkan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab. Penaklukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kemudian dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada hari kemenangannya. Yang kedua, penaklukan Damaskus oleh Abu Ubaidah yang diteruskan ke Baalbek, Homs, dan Hama pada tahun 13 Hijriah. Ketiga, Yerusalem
pada tahun 638 Masehi. Yang keempat, Caesarea atau Kaisaria pada tahun 640 Masehi yang berlanjut ke selatan Syria, Haran, Edessa, dan Nabisin. Yang kelima, Mesir oleh Amr bin As pada tahun 641 Masehi atau 20 Hijriah, termasuk Heliopolis dan Babilonia. Sedangkan Alexandria baru ditaklukkan pada tahun 643 Masehi. Syria ditaklukkan pada perang Qadisiyah pada tahun 637 Masehi atau 14 Hijriah. Serangkaian penaklukan lainnya adalah Mosul pada tahun 641 Masehi dan 16 Hijriah, Ihawan, Hamadazan pada tahun 21 Hijriah, Rai pada tahun 22 Hijriah, Isfahan dan kota-kota utama Iran Barat pada tahun 644 Masehi, Khurasan pada tahun 22 Hijriah. Yang kedelapan, pasukan lainnya menguasai Ahwas atau Khuzistan pada tahun 640 Masehi atau 17 Hijriah. Yang kesembilan, Sijistan dan Kerman pada tahun 23 Hijriah. Maka wilayah kekuasaan Umar bin Khattab pada saat itu meliputi benua Afrika hingga Alexandria, bagian utara hingga Yaman dan Hadramaut, bagian timur hingga Kerman dan Khurasan, bagian selatan hingga Tabristan dan Haran. Yang ketiga, sistem politik. Dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat beberapa kebijakan politik dan administratif. Di antaranya yang pertama, ekspansi dan penaklukan. Yang kedua, desentralisasi administrasi. Yang ketiga, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan bendungan. Yang keempat, pemusatan kekuatan militer di Amsor-Amsor. Yang kelima, memusatkan para sahabat di Madinah agar kesatuan kaum muslimin lebih terjaga. Yang keenam, aktivitas haji tahunan sebagai wadah laporan tahunan para gubernur terhadap khalifah. Yang ketujuh, membangun kota Kufah dan Basrah. Yang kedelapan, pemecatan Khalid bin Walid dari kepemimpinannya. Yang kesembilan, pembentukan beberapa jawatan. Yang pertama ada Dewan Al-Kharaj, jawatan pajak yang bertugas mengelola administrasi pajak negara. Kedua, Dewan Al-Ahdas, jawatan kepolisian yang bertugas memelihara ketertiban dan menindak pelaku penganiayaan untuk kemudian diadili di pengadilan. Ketiga, ada Nazarat An-Nafi'at, jawatan pekerjaan umum yang bertanggung jawab pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, ada Dewan Al-Jun, jawatan militer yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi ketentaraan. Yang kelima, ada Baitul Mal sebagai lembaga perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara. Beberapa tugasnya adalah memberikan tunjangan atau al-a'ta yang merata kepada seluruh rakyat secara merata baik sipil maupun militer. Tapi tentu saja tunjangan ini tidak sama jumlahnya. Yang keenam, ada menciptakan mata uang resmi negara. Yang kedelapan, membentuk ahlul hilli wal aqdi yang bertugas untuk memilih pengganti khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.